Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sterini, NIM 18060040, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya bikin untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Hari Setia Putra SEMSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori kewirausahaan, unsur-unsur kewirausahaan, ciri-ciri wirausaha, peran wirausaha, etika berwirausaha, sikap wirausaha, jenis-jenis usaha, dan profil wirausaha sukses. Baiklah, yang pertama tentang teori kewirausahaan. Seiring berjalannya waktu, kewirausahaan mempunyai perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, lahirlah berbagai macam teori tentang kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa teori tentang wirausaha. Yang pertama itu teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai istilah teknologis, di mana manajemen atau individu hanya mengetahui biaya penerimaan dari perusahaan saja dan sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Jadi, pendekatan neoklasik ini tidak cukup mampu untuk menjelaskan isu mengenai kewirausahaan. Dalam teori ini, kemandirian sangat tidak jelas, sangat tidak terlihat. Wajar saja, karena ini memang pada masa lampau, di mana belum begitu urgent masalah kemandirian. Namun cukup bisa menjadi teori awal untuk melahirkan teori-teori mengenai kewirausahaan. Yang kedua yaitu teori Kircherian Entrepreneur. Dalam teori ini, Kircher menyoroti tentang kinerja manusia, keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya dalam usaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha tergantung pada upaya dan keuletan sang pelaku usaha. Materi kedua yaitu tentang unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur dalam berwirausaha yang saling terkait satu sama lainnya. 1. Pengetahuan atau kognisi, daya nalar dan pikir tentang intelijensi. Tingkat penalaran atau reasoning atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian intelektual atau unsur kognisi. Yang kedua, keterampilan. Berpikir saja tidaklah dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat diwujudkan jika ada tindakan. Daya gerak untuk bertindak, terutama tindakan awal, disebut daya inisiatif. Daya ini dapat mencirikan seseorang apakah ini malas atau rajin. Banyak orang yang tahu, tetapi karena tidak bertindak atau lambat bertindak, maka dia akan merugi. Yang ketiga, sikap mental. Seseorang mungkin saja mempunyai otak yang cerdas, dan keterampilan yang tinggi. Namun jika ia malas, lamban, tidak mempunyai keberanian, apalagi ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin untuk dapat sukses. Sukses dapat dicapai jika pemikiran, keterampilan, dan sikap bisa digabungkan. Yang keempat yang itu intuisi. Sebenarnya ada faktor lain selain kecerdasan penalaran, keterampilan, dan sikap mental yang berpengaruh atau yang membuat seseorang itu sukses, yaitu daya intuisinya. Daya intuisi adalah daya ramal atau dikenal juga dengan feeling, yang sulit digambarkan apakah hal itu pemikiran atau hanya khayalan. Materi berikutnya yaitu ciri-ciri wirausaha. Ada beberapa ciri-ciri wirausaha. Sebenarnya ciri-ciri wirausaha itu sangat banyak. Yang pertama, memiliki komunikasi yang baik. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, memiliki kemampuan dan keterampilan personal. Yang keempat, berani mengambil risiko. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keenam, disiplin, jujur dan tekun, mampu bersaing atau kompetitif, kreatif dan inovatif, berorientasi terhadap masa depan. Materi berikutnya yaitu tentang peran wirausaha. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena peranan dari kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional,
di mana peran-peran dari kewirausahaan antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menambah investasi di dalam negeri, dan menambah pemasukan sektor pajak. Berikutnya yaitu tentang etika wirausaha. Etika wirausaha dalam istilah lebih populer disebut dengan etika bisnis. Seseorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis. Etika bisnis yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar-benar dan dapat menghindari yang tidak benar. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Prinsip etika dan perilaku bisnis secara umum dapat dikelompokkan menjadi 10 etika yang mengarah kepada perilaku perusahaan. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keuntungan yang wajar, dan yang terakhir yaitu semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya sikap wirausaha. Ada beberapa sikap wirausaha yang harus ada pada diri seorang wirausaha. Pertama, memiliki gairah pada bisnis. Bekerja harus menyenangkan. Gairah akan membantu mengatasi saat-saat sulit dan mempengaruhi orang untuk bekerja orang bekerja dengan kita jika ingin berbisnis dengan kita. Yang kedua, buatlah contoh kepercayaan. Orang-orang memiliki keyakinan pada orang yang dapat dipercaya dan ingin bekerja untuk mereka dalam budaya integrasi. Hal yang sama berlaku juga pada pelanggan. Yang ketiga yaitu jadilah fleksibel kecuali dengan nilai-nilai inti. Mengingat bahwa rencana dan strategi akan berubah seiring berjalannya waktu, fleksibilitas untuk perubahan yang cepat merupakan keunggulan yang dimiliki bisnis. Hal ini berlaku untuk perencanaan keuntungan dan biaya operasional, namun tidak kompromi terhadap nilai-nilai inti. Yang keempat, jangan biarkan rasa takut gagal terus kembali. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Hampir semua hal ini sama. Pemilik modal lebih suka menginvestasikan uang pada seseorang individu yang mencoba dan gagal mendirikan sebuah wirausaha dibandingkan pada seseorang yang belum pernah mencoba sama sekali. Yang kelima atau yang terakhir, membuat keputusan tepat waktu. Tidak masalah untuk mengandalkan intuisi kita, perencanaan dan pemikiran yang baik, tapi penundaan menyebabkan kehilangan kesempatan. Materi berikutnya yaitu tentang jenis-jenis usaha. Yang pertama tuh bisnis online. Bisnis macam-macam jenis usaha. Yang pertama adalah bisnis online. Jenis bisnis online ini merupakan yang peluang usahanya berkembang dengan begitu cepat, apalagi dengan tersedianya internet dan smartphone yang telah begitu global. Yang kedua, bisnis penyedia jasa. Bisnis seperti ini perkembangannya juga semakin cepat dengan dukungan internet dan smartphone. Selain itu, bisnis penyedia jasa juga mudah dilakukan dan tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, sehingga banyak menjadi pilihan. Contohnya bisnis laundry. Yang ketiga yaitu bisnis menjual barang. Kita bisa menjual barang, terutama barang-barang yang memang bagi kita tidak terpakai lagi. Bisa kita jual dengan bisnis thrift shop. Yang keempat yaitu bisnis kuliner. Tentunya kita melihat banyak sekali kafe atau kedai-kedai makanan dan minuman yang buka di berbagai kota. Berbagai konsep yang ditawarkan untuk menarik minat dan pengunjung. Yang terakhir yaitu profil wirausaha sukses. Saya di sini memilih biografi Nadiem Makarim sebagai founder Gojek, salah satu unicorn di Indonesia. Dengan
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mobile, Gojek berhasil merevolusi industri transportasi ojek. Fitur yang ditawarkan Gojek pun berbagai macam, seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja di tengah kemacetan. Pada tahun 2011, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Nadiem mempunyai 20 drive Gojek, dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan drive terdekat. Dan sekarang Gojek menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Gojek saat ini dapat menampung lebih dari 1,7 mitra pengemudi, yang artinya ia dapat menciptakan lapangan kerja dengan lingkup yang sangat luas dan tersebar di 50 kota di Indonesia. Nilai kapitalisasi perusahaan Gojek ini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Berkat keresahannya saat itu, sekarang Indonesia mempunyai orang cerdas yang berkompeten dalam bidangnya. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.